Perkenalkan, nama saya Hanif Nadifa dari kelas A1 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Di sini saya akan membahas tentang materi reklamasi. Apa itu reklamasi? Reklamasi adalah usaha untuk memperluas tanah atau pembuatan daratan baru dengan cara pengurugan di atas perairan atau memanfaatkan lahan yang sudah tidak berguna lagi dengan cara mengeringkan tanah. Tujuan reklamasi yakni untuk membuat suatu kawasan yang berair atau kawasan yang sudah rusak menjadi sebuah kawasan baru yang nantinya akan bermanfaat untuk keperluan ekonomi atau juga kepentingan yang lainnya. Areal daratan tersebut biasanya digunakan sebagai permukiman, perindustrian, bisnis, pertokoan, jalur alternatif transportasi, bandara, serta sebagai perlindungan dari ancaman abrasi dan kawasan wisata. Prinsip perencanaan reklamasi pantai. Yang pertama, karena kebutuhan pengembangan kawasan budidaya. Yang kedua, bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat. Yang ketiga, berada di luar kawasan hutan bakau. Yang keempat, bukan merupakan kawasan yang dijadikan acuan atau perbatasan negara atau kota. Sistem reklamasi. Yang pertama, sistem timbunan reklamasi. Sistem timbunan reklamasi dilakukan dengan cara menimbun perairan pantai sampai muka lahan berada di atas muka air laut yang tinggi atau high water level. Contohnya ada di gambar ini. Sistem polder reklamasi. Sistem polder reklamasi dilakukan dengan cara mengeringkan perairan yang akan direklamasi dengan memompa air yang berada di dalam tanggul kedap air untuk dibuang keluar dari daerah lahan reklamasi. Contohnya seperti ini. Sistem kombinasi antara polder dan timbunan reklamasi. Sistem yang merupakan gabungan dari sistem polder dan sistem timbunan, yaitu setelah lahan diperoleh dengan metode pemompaan, lalu lahan tersebut ditimbun sampai ketinggian tertentu sehingga perbedaan elevasi antara lahan reklamasi dan muka air laut tidak besar. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, sistem drainase reklamasi. Sistem ini dipakai untuk wilayah pesisir yang datar dan relatif rendah dari wilayah di sekitarnya, tetapi elevasi muka tanahnya masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut. Wilayah ini bisa berupa daerah rawa pasang surut ataupun daerah rawa yang tidak dipengaruhi pasang surut. Proses reklamasi pantai. Yang pertama, menganalisis aspek-aspek seperti aspek fisik, aspek ekologi, aspek hukum, aspek sosial ekonomi, serta aspek pendukung lainnya, dan menentukan sistem yang cocok untuk daerah yang akan direklamasi. Yang kedua, membangun tanggul mengelilingi daerah yang akan direklamasi menggunakan material seperti batu kali maupun beton. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak dari reklamasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari reklamasi pantai. Reklamasi pantai, dampak negatif yang pertama adalah nelayan tradisional bisa tergusur. Yang kedua, hilangnya keanekaragaman hayati. Yang ketiga, meningkatkan potensi banjir. Dan yang keempat adalah alih fungsi pantai. Dampak positif dari reklamasi pantai yang pertama, daerah pemekaran kawasan. Yang kedua, penyerapan tenaga kerja. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir. Kebijakan dari reklamasi di Indonesia. Indonesia telah memiliki ketentuan untuk menata pelaksanaan reklamasi. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diberlakukan, walaupun dalam implementasinya sendiri pelaksanaan reklamasi masih menimbulkan pro dan kontra. Kesimpulan, reklamasi bukan praktek yang sempurna. Selain membawa keuntungan, reklamasi juga bisa mengakibatkan berbagai dampak negatif terhadap sosial dan lingkungan kawasan. Oleh karena itu, sebelum kegiatan reklamasi dilaksanakan,
mutlak diperlukan dukungan studi dari berbagai aspek kajian, seperti aspek sosial, budaya, aspek ekonomi, aspek lingkungan, aspek teknis, aspek transportasi, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan mengenai pembahasan tentang reklamasi dari saya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan atau kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harif Nadifa mengucapkan terima kasih.